Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wafilah rahimakumullah, mari kita lanjutkan materi kita masih di sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Pada bahasan yang lewat telah kami sampaikan bersama, kita pelajari bersama, yaitu terkait dengan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimanakah perjumpaan beliau pertama dengan Rasulullah SAW bersama sahabat beliau yang bernama Abu Bakar, sehingga Rasulullah SAW dimintai oleh Abdullah ibn Mas'ud agar beliau diajari suatu doa yang dengannya Rasulullah SAW sesudah mengajarkan, kemudian beliau mengatakan, innaka ghulamun mu'allam, engkau adalah anak kecil yang terdidik, engkau adalah anak kecil yang pintar. Kita lanjutkan. Walam yamdi ghairu qalilin hatta aslama Abdullah bin Mas'ud wa arada nafsahu ala Rasulillah liyakhtimahu. Fa wada'ahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khidmatihi. Salah satu yang diberitakan bahwasanya tidak lama sesudah perjumpaan Abdullah bin Mas'ud dengan Rasul, maka Abdullah ibn Mas'ud akhirnya masuk Islam dan menawarkan diri untuk Rasulullah SAW untuk menjadi pelayannya, Masya Allah, untuk menjadi pelayan. Fawada Rasulullah SAW fi khidmatihi, maka Rasulullah SAW pun menetapkan Abdullah bin Mas'ud untuk menjadi orang yang senantiasa membantunya. Jadi orang-orang di zaman dahulu ada yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan harta yang dia miliki. Abu Bakar Siddiq khidmat untuk Rasul dengan hartanya. Umar bin Khattab khidmat untuk Rasul dengan hartanya. Salah satu yang diberitakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq pernah bersedekah untuk Rasulullah SAW uang sebesar 40.000 dinar. Berapa ya Pak? 40.000 dinar. Satu dinar itu senilai dengan 4 gram seperempat. Berapa Mas? 4 gram seperempat itu satu dinar. 1 gram sekarang mungkin di angka 600.000. 1 gram emas itu sekarang 600-an ribu. Berarti kalau kali 4 berapa Mas? 2.400.000. Iya enggak? 2.400.000 tambah 1/4 gram. 600 bagi 4 berapa Mas? 150. Ya enggak? Berarti 1 dinar itu senilai dengan 2.550. Betul tidak? 2.550.000 kalikan 40.000. Banyak tidak ikhwan? Kalikan berapa? 40.000. Keluar nilai miliar tidak? Pada waktu itu ikhwan, pada waktu itu 1400 tahun yang lewat lebih, Masya Allah,
Sudah Abu Bakar sedekah miliaran. Untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan sedekah untuk Rasul dengan hartanya, bahkan Abu Bakar dengan jiwanya, Umar dengan jiwanya, Utsman dengan jiwanya. Dan ada juga sahabat Nabi yang pengen berkhidmat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang wanita, contoh Khansa, wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan anak-anaknya sebagai pejuang. Nah, ada juga yang pengen berkhidmat untuk Islam, tapi dia nggak punyanya anak kecil. Adalah ibunya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik itu punya ibu, dan ibunya Anas berkata, aku wakafkan anak ini untuk engkau wahai Nabi Allah. Luar biasa itu ya kan, wakaf anak untuk menjadi apa? Pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang orang kadang menyebut dengan abdi dalam. Abdi dalam. Sampai sekarang ikhwan, Mekah dan Madinah itu memiliki abdi dalam. Tahun kurang lebih 2007-2008 itu abdi dalam Mekah dan abdi dalam Madinah itu jumlahnya kurang lebih 17 orang. Mereka ini adalah melayani, memberikan pelayanan di Masjid Nabawi ataukah di Masjid Mekah. Bahkan sebagian mereka adalah di Kebiri. Tahu di Kebiri? Dia tidak memiliki keturunan, tidak punya syahwat. Tidak punya syahwat sebagian. Kenapa? Orang tuanya mereka wakaf, ini anak saya untuk menjadi pelayan Masjid Mekah ataukah Masjid Madinah, yang dikenal dengan istilah al-agha ataukah al-aghawat. Apakah yang dilakukan oleh al-agha ataukah al-aghawat ini? Mereka memiliki kebiasaan bersih-bersih Masjid Mekah, bersih-bersih Masjid Madinah. Di bagian raudhah dia bersihkan, tempat pengimaman dia bersihkan. Di Masjid Nabawi biasanya kalau malam Jumat di raudhah, di malam Jumat itu ada alat yang bentuknya seperti kayu, ya, kayu, atasnya bulat, nanti dikasih apa ya Pak? Dikasih arang nyala, baru dikasih kayu gaharu, kayu mahal. Itu langsung keluar asapnya di belakang, Mas, perhatikan ya, keluar asapnya. Apa yang dilakukan oleh aghawat ini, al-agha ini, dia akan berdiri di pintu utama. Dia bawa gini, berdiri. Ada orang yang lewat, disambut. Kalau orang Arab paham, ini kayu gaharu ini mengeluarkan asap wangi, sehingga mereka yang pakai kutra, yang pakai shimar, yang pakai tutup, orang Arab kan pakai tutup, tidak ya kawan? Tutupan itu, ya enggak? Ini diginikan, buka gini,
asapnya keluar, buka keluar. Ini wangi, ini wangi. Yang punya jenggot, jenggotnya wangi. Itu yang dilakukan oleh Al-Aghwat di Masjid Nabawi. Di Mekah mereka suka bersih-bersih Ka'bah. Bahkan yang namanya mimbar di Mekah kan beda dengan di Madinah. Kalau di Madinah mimbarnya paten. Kalau di Mekah mimbarnya digeret, ditarik. Kalau orang pada tawaf padat, nah, digeser. Begitu Jumat, maka tempat mimbar ini akan di dekat Ka'bah, ditarik. Siapa yang bersihkan Ka'bah? Al-Aghwat ini. Masih minyak wangi. Sap-sap dinding Ka'bah. Insyaallah. Hajar Aswad. Untuk bersihkan apa ya kawan? Ka'bah. Ya. Ilmu. Ya enggak ya kawan? Suatu saat insyaallah adik-adik semua bisa berangkat ke Mekah atau Madinah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Paling tidak punya maklumat. Apa itu Al-Aghwat? Nah, ada juga yang pengen memuliakan agama ini dengan memberikan penawaran seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menawarkan diri untuk Rasulullah SAW agar menjadi pelayannya. Dikatakan, wa mundu dzalikal yaum intaqala al-ghulamu al-mahdudu Abdullah bin Mas'ud min ri'ayatil ghanami ila khidmati sayyidil khalqi wal umami. Sesudah beliau memberikan penawaran kepada Rasul untuk menjadi pelayan, maka dia pun menjadi orang yang senantiasa menyertai Nabi. Yang dahulunya punya kebiasaan menggembala kambing, sekarang kebiasaannya adalah menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia. Kenapa? Menyertai orang yang paling baik di dunia, memberikan yang terbaik, menjadi pelayan. Pelayannya Allah. Kenapa? Karena yang dia layani adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak ya kawan? Oh ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lazim Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulazamata dhilli sahibihi. Abdullah bin Mas'ud kemana Rasulullah SAW pergi, maka beliau pun melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Fakana yurafiquhu fi hillihi wa tirhalihi wa yusahibuhu dakhila baitihi wa kharijahu. Abdullah bin Mas'ud menemani Rasul tatkala Rasul berada di rumahnya ataukah di luar rumah, tatkala Rasul mukim ataukah Rasul musafir. Irkana yuqiduhu idza nama. Abdullah bin Mas'ud memiliki amalan mulia, pekerjaan mulia, yaitu membangunkan Rasul jika Rasul SAW tidur. Wa yasturuhu idza tasala, bahkan Abdullah bin Mas'ud yasturuhu menutup dengan kain. Kapan? Jika Rasulullah SAW beliau mandi. Wa yulbisuna alaihi idza arada al-khuruja. Bahkan orang Jawa bilang mapake. Rasulullah SAW tidak keluar, maka sendalnya diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Masyaallah. Luar biasa tidak ya kawan? Oh, luar biasa. Dan demikian ya kawan, para santri. Santri harus baik sama ustadznya. Santri harus baik sama gurunya. Berbuat yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan, kerjakan. Lihat mobil ustadz, saat guling, kotor, dicuci.
amal soleh. Amal soleh tidak, Ustaz mobilnya kotor Ustaz, tak bantu cuci kan. Senang tidak ikhwan? Senang. Bantu nyuci, nanti ajari cuci yang baik. Kamu Ustaznya caranya nyuci seperti ini. Punya maklumat, antum akan menjadi kenangan. Dulu waktu saya nyantri pernah nyucikan mobil Ustadz, itu akan teringat. Mungkin Ustadz akan mendoakan, semoga siswa saya ini yang rajin ini hafal Al-Quran dan Allah beri kemudahan untuk membuka cuci mobil. Amin ya Rabbal. Iya nggak ya kawan? Oh ya, cuci mobil dibersihkan yang baik. Kok Ustadz siapa motornya kotor dicucikan, dicuci. Amal soleh, amal soleh. Demikian seorang siswa berakhlak baik pada gurunya, sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud sangat baik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang baik ya ikhwan, apa itu seorang dulu para ustadz, para kiai, para guru itu jika mengajar maka semua siswa mendengarkan, dan siswa dahulu tidak akan keluar sampai gurunya keluar. Ini adab yang belakangan ini mulai terkikis. Apa itu? Beda antara dahulu dengan sekarang. Kalau orang dahulu kiai mengajar, ustadz mengajar, itu semuanya dengerin. Semuanya dengerin pelajaran. Begitu sudah selesai, ustadznya pergi, baru siswanya berdiri. Luar biasa tidak ya kawan? Luar biasa orang-orang dahulu. Sekarang mohon maaf, kadang gurunya ngajar, mahasiswa SMS, kirim WA. Kadang gurunya belum keluar sudah izin dulu, cepet-cepetan keluar ngambil piring mau makan duluan. Nah, kita harus berbeda. Nah, pesantren harus beda, berakhlak-akhlak yang mulia. Dikatakan wa yakhlauhuma min qadamaihi idza hamma bidukhul wa yahmilu lahu asahu wa siwakahu. Jika Rasulullah SAW hendak keluar memakai sandal, maka Abdullah bin Mas'ud pun memakainya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud melepasnya. Kapan? Jika Rasulullah SAW hendak melepas sandalnya, hendak masuk rumah. Wa yahmilu asah, dia memegang tongkatnya dan membawakan siwaknya yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut. Wa yalijul hujrata baina yadayhi idza awa ila hujratihi, maka dia pun masuk ke kamar jika Rasulullah SAW hendak memasukinya. Masya Allah, amal mulia. Apa itu? Memberikan pelayanan. Bal inna Rasulullah SAW idana adina lahu bidukhuli alaihi mata sya'a wal wuqufi ala sirrihi min ghairi taharrujin wala ta'athumin hatta du'iya bi sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kapan Abdullah bin Mas'ud mau masuk kamarnya, maka Rasul pun memberikan keleluasaan tanpa adanya sesuatu hal yang harus adanya kecanggungan dan sejenisnya. Sehingga karena Abdullah bin Mas'ud sangat tahu persis dengan apa yang ada pada Rasul, maka beliau mengetahui sir, rahasia, mengetahui rahasia. Dan guru tentunya punya rahasia, ustadz punya rahasia.
Kiai punya rahasia dan siswa hendaknya menjaga rahasia gurunya. Menjaga rahasia gurunya. Mana yang perlu disampaikan ya disampaikan. Mana yang nggak perlu ya hendaknya dijaga. Dan ini adalah bentuk daripada sopan santun yang harus kita pegang. Kenapa ya kawan? Kita ini mondok tidak harus berakhlak mulia. Terkait dengan akhlak mulia, ikhwan, hal yang baik pula, halaman rumah ustadz itu disapu, santri nyapu, kok kotor sapu, bersih tetap disapu. Hal yang mulia, bawakan sampah, membuangkan sampah. Ya enggak, ikhwan? Jangan sampai ustadznya bawa sampah sendiri. Aib. Siswa lihat gurunya bawa sampah, tengok aja. Oh, sampah akeh. Oh, jangan. Siswa harus berusaha ngambil. Mafhum? Amal mulia tidak, ikhwan? Amal mulia. Motor milik ustadz kotor, cucikan. Mobil ustadz kok kotor, dicuci. Ya minta izin dulu. Jangan langsung disiram gitu saja. Ya enggak, minta izin. Minta, Ustadz motornya agak kotor, boleh kami bantu cuci? Oh ya. Barangkali dia enggak mau pergi, ya enggak buru-buru, ya tidak. Maka begitu juga mobil. Amal mulia ya. Amal mulia bisa dilakukan santri memberikan khidmat, memberikan pelayanan untuk gurunya. Saya tahu seseorang, dia suka mijat, kemudian mijat gurunya, sampai gurunya tidur, tetap dipijat sampai tengah malam. Baru bangun, saya masih mijit Ustaz. Masya Allah, luar biasa tidak, ikhwan? Luar biasa. Namanya dipijit. Kadang ketiduran tidak gurunya ketiduran, tetap dipijit. Gurunya bangun, dia kaget, kenapa siswanya masih mijit? Dia tidak berhenti. Luar biasa tidak, ikhwan? Sebagian orang khidmat sama gurunya dengan luar biasa. Tapi kadang sebagian santri belum disuruh sama gurunya sudah pergi, menghindar. Ada aib. Santri disuruh oleh gurunya kok tidak mau, aib. Hal sepele kadang terlewatkan, hal sepele kadang kita lupa, hal sepele kadang kita lupa memperhatikan. Ya nggak, ikhwan? Harus tahu diri kita sebagai siswa. Guru sudah memberikan ilmu, guru sudah meluangkan waktu, guru sudah berbuat yang terbaik, maka Anda sebagai siswa berbuatlah yang terbaik untuk guru Anda. Demikian seorang muslim. Baik, kita lanjutkan. Rubiya Abdullah bin Mas'ud fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahtada bi hadihi wa takhallaqa bi syama'ilihi wa tabi'ahu fi kulli khaslatin min khisalihi hatta qila anhu innahu aqrabun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa samta. Abdullah bin Mas'ud besar di bawah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengambil petunjuk dari Nabi, berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi. Bahkan semua apa yang menjadi gerak-geriknya Rasul maka diikuti oleh Abdullah ibn Mas'ud, sehingga dikatakan
hatta qila anhu innahu aqrabun nasi ila rasulillahi hadiyan wa samta. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling mendekati Nabi di dalam perangainya, di dalam akhlaknya, di dalam tindak tanduknya. Fahakadha siswa. Dan demikianlah seorang siswa, gurunya berakhlak mulia, ikutilah apa yang menjadi kemuliaan seorang guru. Wa ta'allama Ibnu Mas'ud fi madrasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana min aqra'is sahabati lil Qur'an wa afqahihim lima'anihi wa alamihim bi syar'illah. Abdullah bin Mas'ud telah mengambil madrasah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Guru yang terbaik itu Nabi. Maka Rasul bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pendidik. Ini adik-adik yang hadir sini. Jauh-jauh tidak, ikhwan? Ada yang dari Magelang. Jauh dari sini, Magelang. 1,5 jam. Magelang, ada yang dari Kaliangkrek. Mana dari Kaliangkrek, Mas? Ada yang dari Kaliangkrek? Oh, Kaliangkrek enggak? Saya tahu Kaliangkrek. Kalau naik motor, Magelang kan datar. Begitu sudah mau menuju kampungnya dia tuh gini. Terus belok, terus gini, terus gini, terus gini, ya enggak? Terus, dah, kirain sudah pucuk, enggak, masih ternyata gini. Terus gini, Masya Allah, kampung teratas, dekat gunung. Insyaallah. Ya enggak, Mas? Orang gunung akhlaknya mulia. Orang gunung itu akhlaknya mulia. Ketemu gunung, ketemu pohon, ketemu kambing, ketemu ayam, ketemu simbah-simbah. Subhanallah. Mungkin satu-satunya kampung di daerah Magelang yang semua kaum muslimatnya berjilbab, ya kampungnya dia. Semuanya berjilbab, Masya Allah. Ajaib tidak, Evan? Ajaib. Kalau nggak percaya, tanya dia. Kalau nggak percaya, antum buktikan ke sana. Namanya Kaliangkrek, kampung tertinggi. Rampelan namanya. Oh, Rampelan namanya. Adzan, ikhwan, fadhol. Wahid yadzin. Nukmilul hadis. Tadi kita sampaikan bahwasanya kita ini datang dari berbagai macam wilayah. Ada yang dari Klaten, ada yang dari Solo, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Bantul, ada yang dari Purwokerto, mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam daerah, yang dengannya jika kita mengenal, maka yang terbaik adalah berbuat yang terbaik. Tawasi bil haq, dengar adzan, ikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Selesai muadzin, selesai adzan, maka kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watid wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Dan hal-hal ini diajarkan di pesantren.
hal-hal ini diajarkan oleh orang tua kita. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Kita lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud besar di bawah pendidikan Nabi, madrasah. Telaki Ramadan tidak ya, kawan? Telaki Ramadan, oh nah, masuk Rajab ya enggak? Sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, masya Allah. Ramadan pun madrasah, madrasah Ramadan. Tak tahu nanti, ya enggak ya, kawan? Kok ternyata pesantren meliburkan? Alhamdulillah. Kok ternyata pesantren tidak meliburkan karena ini corona? Hati-hati ya, istighfar. Ya gak Ikhwan? Wah sabar. Ya gak Ikhwan? Oh ya. Sekarang yang pada di luar pada geger tidak corona Ikhwan, pada geger. Kita alhamdulillah. Ada pagarnya, alhamdulillah. Steril, alhamdulillah. Masuk masjid cuci tangan, alhamdulillah. Pakai masker, ya enggak? Alhamdulillah. Coba di luar, kasihan tidak orang-orang di luar. Oh nah, perhatikan mas. Wala dalla ala dzalika min hikayati dzalika rajul alladhi aqbala ala Umar bin Khattab wa huwa waqifun bi Arafah faqala lahu ji'tu ya amiral mu'minin minal Kufah wa taraktu biha rajulan yumlil masahifa an dhahri qalbihi faghadiba Umar ghadaban qallama ghadiba mithlahu wa antafakha hatta kada yamla'u ma baina syu'batai ar-rahili wa qala man huwa waihak wa qala man huwa waihak qala Abdullah ibn Mas'ud fama zala yantafi wa yusarra anhu hatta ada ila halihi thumma qala waihak wallah ma a'lamu annahu baqiya ahadun min nasi ahaqqu bihadzal amri minhu wa sa'uhaddithuka an dzalik wasta'nasa Umar kalamahu faqala. Dan tentunya hal tersebut tidak suatu hal yang membuat kita aneh. Kenapa ya kawan? Abdullah bin Mas'ud besar di bawah pendidikan Nabi dan Rasulullah SAW bagaikan madrasahnya. Dan disinilah Abdullah bin Mas'ud belajar. Suatu saat tatkala Umar bin Khattab berada di musim haji, waktu itu berada di Arafah, maka ada seorang yang menjumpai Umar seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami ini datang dari negeri Kufah dan kami meninggalkan seseorang yumlil masahifa an dhahri qalbihi, meninggalkan seseorang yang menjadi tonggak di dalam Al-Quran. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud hafal Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud hafal Al-Quran dengan sempurna. Tahu Syekh bin Baz? Syekh bin Baz. Ada salah satu ustadz kami pernah cerita. Abdul Salam, saya tidak pernah menjumpai seorang syekh tatkala beliau mengambil dalil kecuali langsung dia keluarkan dalil tanpa salah dan langsung ketemu dan tepat yang dijadikan dalil. Siapa Syekh? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Insyaallah. Padahal orangnya buta. Padahal orangnya buta. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sekali saya ketemu Syekh bin Baz, dengerin ceramah taklik, ada seorang dokter ceramah Syekh bin Baz ada waktu itu sebelum tahun 2000 rahimahullah.
Tapi kita lanjutkan Abdullah bin Mas'ud. Faghadiba Umar ghadaban qallama ghadiba mithlahu. Maka Umar bin Khattab pun marah dan tidak pernah Umar marah sehebat waktu itu Arafah waktu itu. Sehingga saking marahnya seakan-akan kendaraannya itu semua. Jadi dia kan naik kendaraan, ya enggak? Bagian depan atau belakang gerak. Saking marahnya Umar bin Khattab. Siapa gerangan yang ditinggal ini? Man huwa waihak. Maka Umar bin Khattab pun berkata, celaka engkau ini. Siapa yang engkau maksud? Qala Abdullah bin Mas'ud. Maka laki-laki ini berkata, yang aku tinggalkan adalah seorang yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Famazala yantafi'u yusarrah anhu hatta ada ila halihi. Maka Umar bin Khattab senantiasa marah dan redup lambat tahun pelan-pelan mulai reda dari marahnya. Kemudian Umar berkata, waihak, celakalah engkau. Wallahu ma'alam annahu baqiya ahadun minan nas ahaqqu bihadza al-amr minhu. Demi Allah, tidak ada orang yang aku ketahui, orang yang hidup di dunia ini yang lebih pantas menyandang kecuali Abdullah ibn Mas'ud. Wa sauhaditsuka an dzalik. Maka aku beritakan kepada engkau kenapa aku berkata bahwasanya orang yang paling top di dalam memahami Al-Qur'an adalah Abdullah ibn Mas'ud. Maka Umar berkata, karena Rasulullah SAW yasmaru dzata lailatin inda Abi Bakrin. Suatu malam Rasulullah SAW yasmaru. Yasmaru itu melek malam. Melek, tahu melek malam? Begadang. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW begadang melek malam di rumah Abu Bakar. Wa yatafawadhani fi amril muslimin. Maka terjadilah dialog. Yatadzakarani wa yatahaddatsan. Rasulullah SAW dengan Abu Bakar saling mengingatkan dan berbicara urusan kaum muslimin. Wa kuntu ma'ahuma. Umar bin Khattab berkata, waktu itu kami bersama keduanya. Bersama siapa? Bersama Rasul dengan bersama Umar. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharasna ma'ahu. Karena sudah malam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya dan kami pun keluar bersamanya. Fa idza rajulun qa'imun yusalli bil masjidi wa lam natabayyanu. Maka kami dikagetkan dengan adanya seorang laki-laki yang salat di dalam masjid. Dan kami tidak seberapa jelas sebenarnya siapa dia. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami' ilaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri sejenak kemudian mendengar Abdullah bin Mas'ud salat. Tsumma altafata ilaina wa qala. Kemudian sesudah itu Rasul nengok ke arah kami seraya berkata, man sarrahu an yaqra'a al-Qur'ana ratban kama nazala falyaqra'hu ala qiraati Ibn Ummi Abdin. Barang siapa yang menginginkan bagaimanakah turunnya Al-Qur'an seperti awal mula turun, maka ikutilah bacaan Abdullah Ibn Ummi Abdin, yaitu Abdullah Ibn Mas'ud. Thumma jalasa Abdullah ibn Mas'ud yad'u faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Maka sesudah Abdullah bin Mas'ud salat, maka beliau pun duduk.
Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Kemudian dia berdoa. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, sal tu'ta, sal tu'ta. Apa artinya? Mintalah, Allah akan mengijabahi. Mintalah, niscaya Allah akan memberi. Tsummat ba Umar yaqul faqultu fi nafsi wallahu la aqduwanna ala Abdillah bin Mas'ud walau basyirannahu bi ta'mini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala du'aihi. Apa kata Umar? Qultu fi nafsi. Perhatikan Mas. Umar berkata, sungguh besok pagi aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud. Aku akan kabarkan berita bagus ini, bahwasanya Rasulullah SAW mengamini apa yang menjadi doanya. Faghadautu alaihi fabasyartuhu fawajadtu Abu Bakrin qad sabaqani ilaihi fabasyarahu. Aku sudah pagi-pagi menemui Abdullah bin Mas'ud, ternyata aku kaget. Dikagetkan dengan seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ternyata sudah datang mendahuliku, memberikan kabar kepada Abdullah ibn Mas'ud. La wala wallah ma sabaqtu Abu Bakrin ila khairan qatu illa sabaqani ilaihi. Tidaklah ada suatu kebaikan yang aku hendak senantiasa melakukan ketaatan tersebut kecuali Abu Bakar As-Siddiq sudah mendahuliku. Subhanallah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua para sahabat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihatal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.